A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Salaweh puji salebah syukur dipulangkan kepada Allah Rabb semesta alam. Sabarasiah salawai sajaniah salam dipulangkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasul junjungan alam. Nah sama-sama kita hormati para angku-angku apa-apa niniak mama nan gadang basa batuah, gadang babingkah tanah basa babingkah awwa, batuah alam Minangkabau. Para guru-guru alim ulama cadia pandai suluah bendang dalam nagari, nan malam rintangan kitab siang tagak babituah. Seterusnya kepada ibu-ibu di belakang, ibu-ibu bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang, cahayo rumah salendang dunia, sumaraklah bumi Minangkabau. Dan terkhusus kepada bapak, ibu, pengurus beserta seluruh jamaah nan berhadir. Ko di Minangkabau pun diibaratkan dengan batang baringin gadang di tengah koto, nan baurek sabana tunggang bapucuak sabana bule, urek tunggang cukam ka bumi pucuak bule cewang ka langit, badahan cupak jagantang barantiang barih jabalabeh babungu rimbun de adat, babuah kato nan bana. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan subuh kini kita cuba balik mengulang-ulang kaji, maingi-ingian nan talupo menjago-jagokan nan takalo. Jadi sebagai tema pembahasan kita membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Maka di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah nasihat yang luar biasa kepada sahabat Ibnu Abbas. Yang nasihat itu bukan hanya untuk Ibnu Abbas saja, tapi juga berlaku untuk kita umatnya. Apa nasihatnya tadi? Igtanim khamsan qabla khamsin. Raihlah, pergunakanlah, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Maksimalkanlah mempergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang tentunya tidak kita inginkan kelak. Kalau di Minangkabau itu dijalihkan dalam pituahnya, memintih sabalun nanyi malantai sabalun lapua, ingi-ingi sabalun kanai, hati-hati gitu, waspada gitu. Ingi dirantiang nan kaman cucuak tahu didahan nan kamaimpok. Arif hendaknya bijaksana kita memanfaatkan yang 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang tentunya tidak kita inginkan. Perkara nan pertama yang disebutkan oleh Rasulullah, sababaka qabla haramik. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Rasulullah mewanti-wanti umatnya, selagi masih muda manfaatkanlah sebaik-baiknya masa muda tadi sebelum datang masa tua. Apa sebab ketika kita beraja di waktu muda, waktu ketik, jalih di pituah dahulu mengatakan, kau beraja di waktu ketik sama dengan mengukir di atas batu. Kau beraja di waktu gaek sama dengan menulis di atas air. Kadang dibaca di ujung bagi kita nan labau muampek puluh, 50, bahkan 60 tahun. Dibaca di atas yang di ujung hilang. Dia hafal nan di tengah, dipangka sama nan di akhir tidak dapat leh. Begitu beratnya belajar di waktu tua tersebut. Maka Rasulullah mewanti-wanti, manfaatkanlah masa muda itu, raihlah masa muda itu sebelum datang masa tua.
Maka ketika masih muda, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jangan sampai beko katikolah tua tak jadi penyesalan. Ketik tak raja-raja, gadang tak bau-bau, lah gaek taubah tidur. Kok nyampang mati bisua menjadi parangai puluh. Itu makanya manfaatkanlah sebaik-baiknya masa muda sebelum datang masa tua. Nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah, wasihataka qabla saqamik. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kita caliak dan kita perhatikan Bapak dan Ibu, ketika sakit dun sana atau kita sendiri nan sakit, maka di waktu sakit tadi menurunlah kualitas ibadah kita. Pailah kita ke rumah sakit menjaga orang nan sakit, ataupun kita nan masuk rumah sakit. Kadang apa nan tak jadi di rumah sakit tadi, bukannya Al-Quran yang dibaca, bukannya Al-Quran yang dibaca, tapi kadang HP yang dipacik terus. Ketika nyampang kok dirawat di rumah sakit, bukan yang lain yang kita lakukan, malah menonton televisi yang tak jadi. Itu makanya wajar menyebutkan ketika sakit menurunlah kualitas ibadah tadi. Contoh ketiknya saja, kadang tatkala kita damam sagete, apa nan langsung terfikir, langsung berbek kepada dokter, langsung berbek kepada cari puskesmas atau rumah sakit. Padahal sejatinya kok sakit sagete langsung kita berdoa kepada Allah. Karena sejatinya yang mengizinkan sakit itu terjadi atas diri kita tentu atas izin Allah. Dan yang mengizinkan kembalinya kesehatan itu kepada diri kita tentu atas izin Allah pula. Kadang kita lah pai berbek kama kasinan kamari, bahkanlah sampai kamalaka asinan. Namun yang terjadi karena tidak ada oleh pilihan, tidak ada oleh solusi, baru yang terakhir ingat kepada Allah. Itu kadang yang keliru. Mestinya ketika sakit kita, yang pertama yang mesti kita ingat adalah Allah. Bukankah sejatinya ketika apa ibu pai berbek ke rumah sakit, apapun itu rumah sakitnya, apapun itu spesialis dokternya, bukankah semua resep dokter itu sama? Apa resepnya? Ibu calia apa calia dalam bungkus hube yang kita terima, maka resepnya tertulis semoga lekas sembuh, tertuang dalam setiap bungkus obat yang kita terima. Jadi kok nyampang sakit, yang pertama yang mesti kita ingat adalah Allah. Kita perbaiki zikir kita. Andai kata masih sakit juga, maka kita perbaiki yang kedua, bacaan Al-Quran kita. Barangkali di waktu sehat dulu tak lupa kita membaca Al-Quran, maka di waktu sakit perbaikilah bacaan Al-Quran. Bukankah di dalam Al-Quran itu nama lain Al-Quran itu adalah Asy-Syifa, ada penyembuh di dalamnya? Maka bacalah Al-Quran, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan itu kepada kita. Andai kata masih sakit juga, apa yang kita lakukan? Kita dirikanlah salat sunnah. Entahkah itu salat sunnah di waktu malam tahajud namanya, ataukah salat sunnah di waktu pagi duhakah namanya. Mari kita hidupkan. Andai kata masih sakit juga, mari kita perbaiki dengan sedekah. Bukankah sejatinya sedekah itu penolak bala? Andai kata masih sakit juga, dokter dan obat sebagai wasilah jalan bagi kita menuju kesembuhan tadi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah, wa ghina'aka qabla faqrika. Manfaatkanlah atau raihlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kalau masuk kayu tak bagi menjadi dua, kayu secara materi dan kayu secara immateri. Kayu secara materi, kayu yang bisa kita hitung dengan uang, dengan pitih.
Apa tu kaya secara materi? Pitih nan balipe, oto nan mangkile, rumah nan batingke, kok simpanan amih 24 karet. Nah, itu simpanan atau harta kekayaan kita. Namun nama yang kita bawa menjadi harta yang menjadi berkah amalan sampai akhir kita, tentu harta yang kita pergunakan di jalan Allah, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita wakafkan, harta yang kita berikan untuk santunan ini dan santunan itu. Itulah yang menjadi harta kita di akhir kelak. Yang tinggal tu punya sialai, bukan kepunyaan kita, tapi milik orang lain lai, walaupun jatuhnya kepada ahli waris. Tu makanya banyaklah harta yang menjadi bekal bagi kita untuk akhirat kelak. Yang kedua tu namanya harta in materi, yang tak bisa dituang dengan pitih, tak bisa dibali dengan pitih. Apa tu harta in materi? Mato yang masih tarang tu kekayaan kita yang hakiki. Talingo yang masih bisa mendengar dengan nyaring, itu adalah kekayaan hakiki. Tinago yang masih kuat itu kekayaan hakiki. Pikiran yang masih tarang itu adalah kekayaan hakiki yang tak bisa dibali dengan pitih. Kau nyampanglah dicabui cie-cie sama Allah. Pikiran yang tarang tadilah mulai pikun, mata yang tajam tadilah mulai rabun-rabun, talingo yang masih nyaring tadilah mulai pakak, tinago yang kuat tadilah mulai lemah. Kadang di situ timbul penyesalan bagi kita. Baan tak di waktu kayu dulu ambo beribadah, baan tak di waktu kayu dulu ambo melakukan kegiatan ini, kegiatan itu. Kinilah dicabut satu persatu oleh Allah, timbullah penyesalan. Maka jangan sampai itu terjadi kepada kita. Selagi masih Allah berikan kekayaan hakiki, kekayaan in materi, mata yang masih tarang, pikiran yang masih kuat, tenaga yang masih fit, pergunakanlah sebaik-baiknya. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang keempat, wa faraghaka qabla sughlika. Raihlah, manfaatkanlah masa luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ketika luang, pergunakanlah sebaik-baiknya. Dan begitu pun kok nyampang kita ada di rumah anak kita, cucu kita, mari kita nasihati dengan nasihat yang terbaik. Gunakanlah waktu luang, waktu libur yang diberikan tadi sebaik-baiknya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tak perlu. Bagadang malam, babi hari main HP, bakumpul-kumpul yang tak jaleh. Pergunakanlah waktu luang sebelum datang masa sibuk. Ketika sibuk, hal-hal yang bermanfaat tentu tidak bisa kita lakukan lain. Apa sebab? Deklah sibuk, banyak kegiatan yang mesti kita selesaikan. Maka ketika waktu luang, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, wa hayataka qabla mautika. Pergunakanlah masa hidup dan kehidupan yang masih diberikan Allah kepadamu sebelum datang masa matimu. Selagi Allah masih memberikan kepada kita nikmat hidup dan kehidupan, kita pergunakanlah sebaik-baiknya. Kok nyampang mati solat yang biasa kita dirikan tak bisa lai. Bacaan Al-Quran yang biasa kita lantunkan tak bisa kita mengerjakannya lai. Puasa yang biasa kita lakukan tak bisa kita laksanakan lai. Apa sebab? Dek kitalah mati. Itu makanya masih diberikan oleh Allah nikmat hidup dan kehidupan. Mari kita manfaatkan nikmat hidup dan kehidupan yang masih diberikan Allah kepada kita. Ibadah kita persembahkan ibadah yang terbaik. Kok punya anak, jadikanlah anak tadi anak yang soleh dan soleha, yang nantinya menjadi bekal hendaknya bagi kita, bekal yang terbaik menuju surganya Allah. Karena sejatinya anak yang soleh dan soleha tadi yang selalu mendoakan ayah dan bundanya. Dan berbicara kita masalah kematian Bapak dan Ibu, kita lihat kadang keadaan alam,
Kita caliak di siang hari angin garang hari, paneh badangkang hari. Tiba-tiba sore harinya turun hujan labik. Begitupun kok kita caliak ke orang, patangnya siai saja badannya, masih bisa nyoba olahraga pagi, masih kuat nyoba jalan, tapi tiba-tiba isu hari kita dengarnya lah almarhum ataupun almarhumah. Hujan saja bisa datang tiba-tiba. Apalagi manusia, kematian tadi pun bisa pula datang tiba-tiba. Jadi kok nyampang tiba panggilan, kita mesti siap sesuai dengan pituahnya. Kalau tiba di garis finish, tabua di gua tigo-tigo, badan baganjua babaliak pulang katampai asa mulonyo jadi. Badar suri katanah nan sabingkah, badarunlah ayah pamandian, balasia bunyi cabiak kain kapan. Dipocong di kabek limu, langkok si tanggi si ayah bungo. Bararak badan ka surau, tibo di surau mai riangkan salat ampe takbir. Sudah tu menuju ka pusaro. Iyo bapandam pakuburan. Tagolek di liang lahat, tanah sakapa bakapalang, mai ring maduk ka kiblat, mamadek mejan nan sahalai. Badoroh tanah panimbunan, tagak mejan nan duo. Doa dibaca penghabisan, kubur tatimbun, orang pun pai. Jadi selesai kita tak kubur orang pai. Dan begitu pun nan kita tinggalkan. Kok nyampang bagi apa sebagai suami, ibu sebagai istri. Selesai kita tak kubur. 3 hari palingnya sedih. Hari nan ke-7 lah bisa menonton televisi sinetron. Hari yang ke-10 lah bisa galak-galak sama kawannya. Yang hari yang ke-10 30 hari sesudah telah bisa nyepai kama-kama. Kok pai balanjo ke pasar, pai bakuliliang ke sinan kamari. Dan hari sesudah telah lupanya jawab. Kok itu nan terjadi? Maka mari kita persiapkan seindah-indahnya bekal yang terbaik untuk menghadap Allah. Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah yang berhadir yang dirahmati Allah. Sebagai penutup, pucuk sitaka capai mencapai, batang limpatu orang patahkan. Ambo duduk badiri bukan tanda orang cadiak pandai. Ilmu guru nan disampaikan pusaka kato nan baulang-ulang. Balighu ani walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Itulah pesan dari Rasulullah dan mesti kita paci arik dan kita ganggam taguh. Jadi pesan ambo selaku guru pada kesempatan subuh kini, mari kita ingat baliak, ingat sebelum kanai, waspada, hati-hati kita. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang tentunya tidak kita sukai. Manfaatkanlah masa muda sebelum datang masa tua. Manfaatkanlah masa sehat sebelum datang masa sakit. Manfaatkanlah masa kaya sebelum datang masa miskin. Manfaatkanlah waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Manfaatkanlah masa hidup yang masih diberikan oleh Allah sebelum datang masa mati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.